Jangan pernah merasa hutang budi pada Mulyono, karena belum tentu nanti dia akan berbuat baik lagi. Kurang berbakti apa Airlangga Hartarto pada koalisi Indonesia Maju dan Jokowi, tetap saja dia ditendang dari Golkar. Jokowi merasa ditinggalkan. Jokowi mulai kehilangan pengaruh dan kekuatan. Mahasiswa terus saja melakukan demo. Ada Makassar, Semarang, dan Jogja yang masih terlihat menyala. Kali ini sasarannya bukan cuma memastikan putusan nomor 60 dan 70 MK digunakan dalam Pilkada 2024, tetapi lebih tegas lagi, melengsarkan Jokowi. Koalisi bentukan kroninya Pak Mul juga mulai terpecah belah. Gusti Bre yang digadang-gadang menjadi penerus Gibran memutuskan mundur dari Pilwakot Solo. Tentu saja ini kabar yang sangat mengejutkan. Peluang menang mudah di Solo kini hilanglah sudah. Risa Patria di Tangerang Selatan juga memutuskan mundur. Jadi kasihan nih si Marcel nih, sudah nyembah-nyembah bukain pintu mobilnya Gibran, gini tinggal sendirian. Nasib. Sebelumnya, Kim mulai terlihat pecah. Golkar menyusul Airin yang nyaris tidak diusung sebagai partai asalnya. Mendadak Partai Golkar mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk Airin. Mungkin mereka takut kali kader potensialnya itu menyeberang dan menjadi banteng. Demikian berita yang menghebohkan dari sejak kemarin. Semua berita yang intinya adalah satu, melemahnya rezim Mulyono dan bertiupnya angin perubahan. Ucapan Jokowi yang merasa ditinggalkan itu diucapkan saat menghadiri Kongres ketiga Partai Nasdem, yang artinya terjadi sesudah penetapan keputusan KPU tentang Pilkada. Keputusan yang tegak lurus terhadap putusan MK. Kemudian diikuti pernyataan dukungan dari PKS, Partai Demokrat, dan banyak politisi lain yang mendadak dangdut berkata mendukung putusan MK. Wajar kalau Pak Mulyono jadi panik, panas dingin, koalisi makin kocar-kacir. Di luar dunia politik, berita-berita keluarganya viral di mana-mana. Dan semua bukan lagi berita tentang keluarga yang bahagia sejahtera sebagaimana iklan keluarga berencana. Maaf, aibnya kini mulai terbuka. Bukan tidak mungkin sebenarnya aib ini dibuka orang-orang dekatnya sendiri, melalui gibah di warung atau di teras rumah, dan kemudian menyebar cepat. Mengapa mudah menyebar? Tentu saja karena materi gibah itu masuk di akal dengan kecurigaan-kecurigaan kita selama ini. Ingat, tidak ada asap tanpa api. Suatu gosip akan punah dengan sendirinya jika dirasa tidak masuk di akal bagi mereka yang mendengarnya. Coba saja lempar gosip yang absurd, misalnya tentang Mulyono yang lahir di planet Mars. Siapa yang mau percaya? Kepanikan semua makin terlihat dengan tindakan-tindakan seperti ancaman sprindik dan represif pada pendemo. Demo di Semarang misalnya. Di Semarang, demo menjadi rusuh setelah polisi mengejar-ngejar pendemo dan berujung dengan penyemprotan gas air mata. Korban gas air mata itu ternyata bukan cuma pendemo tapi juga masyarakat setempat. Dan yang paling aneh, lokasi demo di balai kota, pendemo meninggalkan balai kota terus dikejar polisi hingga di depan Mall Paragon. Dan baru di sana disembur gas air mata. Jarak antara balai kota ke Paragon itu cukup jauh. Kenapa juga nggak didiamkan saja pulang sendiri begitu pendemo meninggalkan balai kota? Kenapa mesti dikejar sejauh itu? Bikin kita mikir sengaja dipancing agar ada pendemo yang melakukan pelanggaran atau tindak kriminal. Kalau sudah demikian, tinggal ciduk kriminalkan. Kalau beruntung, Mulyono mungkin bisa melakukan keadaan darurat kali ya. Masa depan Indonesia akan menjadi gelap jika itu terjadi. Tapi percayalah, alam semesta itu adil, tidak akan sejahat itu. Berlakunya putusan MK itu bisa menjadi petunjuk memang semua sudah mulai melawan Mulyono. Tinggal caranya yang berbeda-beda. Ada yang dari awal langsung melawan setelah terbukti Mulyono mengingkari konstitusi, mengkhianati partai yang membesarkannya, dan mengutamakan anak dan keluarganya. Sampai-sampai ada istilah di keluarga normal, anak nggak punya kerjaan itu merepotkan keluarganya. Tapi kalau di kita, anak-anak nggak punya kerjaan malah merepotkan satu negara. Sekali lagi, Pak Prabowo kali ini yang akan menjadi game changer. Kemampuan Pak Prabowo untuk membela mana yang benar, mana yang salah, akan menjadi penentu masa depan kita. Semakin galau Pak Prabowo, maka gelaplah masa depan kita. Sedangkan semakin yakin Pak Prabowo untuk membela nilai-nilai kebenaran, makin cepat juga masa depan kita kembali gilang gemilang. Sebenarnya, gimana sih arah keberpihakan Pak Prabowo? Ke Mulyono atau kepada pengusung kebenaran?
Dalam hal ini tentu saja Partai Banteng. Karena cuma partai dengan ketum perempuan inilah satu-satunya yang berani tegas dan berani menentang Mulyono, Raja Jawa halu itu. Banyak yang mengkhawatirkan sifat polos dan tahu balas budi Pak Prabowo. Pak Prab pasti akan merasa berkat Jokowi dengan segala cawe-cawe dan pasusnya lah ia bisa memenangkan Pilpres kali ini. Pikiran yang belum tentu benar sebenarnya. Karena tanpa adanya Gibran yang dipasangkan sebagai wakilnya, plus Mulyono dan upaya-upaya tabrak aturannya, Pak Prabowo belum tentu kalah. Surveinya sudah tinggi. Jangan pernah merasa hutang budi pada Mulyono, karena belum tentu nanti dia akan berbuat baik lagi. Kurang berbakti apa Airlangga Hartarto pada koalisi Indonesia Maju dan Jokowi, tetap saja dia ditendang dari Golkar. Tapi, apa benar Pak Prabowo selemah itu? Mari kita lihat beberapa fakta. Pertama, anggaran untuk pembangunan IKN di APBN 2025. Jika selama Jokowi berkuasa, anggaran untuk IKN bertriliun-triliun menjadi hanya 143,1 miliar. Ya nggak jauh beda sama anggaran bangun pasar di kabupaten atau kota biasa. Padahal pada tahun 2024 anggaran untuk IKN tembus 42,5 triliun. Artinya Pak Prabowo nggak minat melanjutkan IKN. Simpel aja, IKN bukan prioritas yang dibangun dengan cepat. Kalau sudah begitu, kenapa juga 17 Agustus kemarin maksa banget Mulyono bikin pesta di sana? Atau mungkin cari sangu kali ya. Tepatnya cari uang pesangon buat gerombolannya. Tahun depan kan nggak bisa lagi. Kecuali kalau Gibran memang punya kekuasaan untuk memaksa Pak Prabowo tetap kenceng membangun IKN dengan persneling 4 dan kecepatan penuh kayak zaman bapaknya. Gimana mau kenceng membangun dengan anggaran sebesar pembangunan 3 pasar induk? Itu baru satu titik ya. Tidak sedikit juga yang menyebut persahabatan lama antara Bu Mega dan Pak Prabowo itu sudah meningkat menjadi politik mutualisme tingkat tinggi. Pak Prabowo juga sudah tidak lagi membahas pengingkaran perjanjian batu tulis, kerjasama untuk menjadikan Prabowo presiden di zaman dulu. Toh, Pak Prab sekarang sudah jadi presiden. Apalagi yang mengkhianati perjanjian itu kita semua tahu. Siapa lagi kalau bukan Pak Mulyono? Karena menunjuk Mulyono lah, maka PDIP dianggap Pak Prab ingkar. Bisa jadi Pak Prabowo akan melunak dan fraksi Gerindra di DPR tidak akan otak-atik Undang-Undang MD3. Artinya, PDIP akan tetap memimpin sebagai ketua DPR. Ketua legislatif harus dipegang oleh partai pemenang. Itu wajarnya. Semua agar Pak Prabowo lepas dari pengaruh Mulyono yang haus akan kekuasaan. Bagaimanapun, Pak Prabowo adalah orang yang berbudi, tidak pernah lupa membalas budi. Bu Mega pernah berjasa besar kepada Pak Prabowo untuk memulangkannya kembali ke Indonesia. Jasa yang akan diingat terus oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo bukan mul kundang, maksudnya malin kundang. Mulyono kundang, ya gitu deh. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, point of view.